Pagi, kembali lagi di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita akan membahas materi yang ketujuh dari minggu ke-10 ini terkait tentang produktivitas oceanik. Nah, jadi produktivitas oceanik atau produktivitas samudra ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah produktivitas secara primer. Nah, jadi produktivitas primer adalah produksi senyawa organik dari zat anorganik melalui fotosintesis atau kemosintesis. Nah, fotosintesis sendiri adalah penggunaan energi cahaya ataupun energi matahari, cahaya matahari, untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi molekul glukosa yang kaya energi. Kalau kemosintesis adalah proses di mana mikroorganisme tertentu membuat molekul organik dari nutrisi anorganik menggunakan energi kimia. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini adalah produktivitas di Laut Barents yang ada di Kutub Utara. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah kita akan mulai meningkat itu di periode mendekati ini ya, dari spring menuju ke arah summer, di mana di sanalah masa zooplankton meningkat drastis dan masa dari diatomnya juga meningkat drastis. Diatom itu juga jenis planktonik yang ada di samudra. Oke. Kemudian tadi kita udah bahas sedikit tentang yang di Laut Barents yang mewakili dari samudra di kutub. Jadi rendahnya ketersediaan energi matahari membatasi produktivitas fotosintesis di daerah kutub. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di samudra tropis, maka produktivitas di daerah tropis ini dibatasi oleh kurangnya nutrisi karena nutriennya itu tidak sekaya dengan apa yang ada di kutub ataupun yang ada di iklim sedang. Nah, ini ya. Jadi karena karena pembatasan dari sinar matahari di daerah tropis di mana 12 jam ya untuk penyinaran matahari di sana, maka di bagian ini ya ada batas tadi yang kita sebut sebagai termoklin tadi yang membatasi dari nutrisi yang ada di lautan tropis. Oke, kemudian kita membahas terkait tentang di daerah beriklim sedang yang ditemukan di pertengahan garis lintang kombinasi dari dua faktor pembatas yaitu sinar matahari dan suplai nutrisi yang mengontrol produktivitas. Kalau seandainya ketika musim dingin maka produktivitasnya rendah. Karena apa? Karena mataharinya terbatas, di mana siang itu lebih pendek dibandingkan waktu malam. Dan matahari sudutnya juga lebih rendah sehingga pencahayaan tidak maksimal. Nah, ini untuk produktivitas di belahan bumi bagian utara di iklim sedang. Nah, ini kita bisa lihat ya dia meningkatkan di bagian ketika spring menuju summer, menuju ke arah fall itu mulai berturun tuh di zooplankton dan lain sebagainya. Tapi tadi nutrien tadi meningkat pas waktu winter gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi ya. Jadi pada waktu musim semi fitoplanktonnya terbatas gitu. Kemudian produktivitas juga terbatasi. Kemudian ketika musim panas termoklin yang kuat berkembang sehingga nutrisi permukaan tidak diganti dari bawah. Kemudian populasi fitoplankton juga masih relatif rendah di musim panas. Nah, tingkat trofik adalah tingkat makanan dalam rantai makanan. Produsen tumbuhan dan alga merupakan tingkat terendah, diikuti oleh herbivora dan serangkaian karnivora pada tingkat yang semakin tinggi. Nah, transfer energi antar tingkat trofik ini sangat tidak efisien. Nah, kemudian kita membahas terkait tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah urutan organisme melalui energi yang ditransfer dimulai dengan produsen utama. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Hewan yang makan melalui jaring makanan daripada rantai makanan lebih mungkin untuk bertahan hidup lebih lama karena mereka memiliki makanan alternatif untuk dimakan jika salah satu sumber makanan mereka berkurang atau hilang. Sebagai contoh seperti ini.
Nih, kalau seandainya teman-teman lihat, ini ada yang kita sebut sebagai rantai makanan. Ini diatom, kemudian dimakan oleh Calanus di daerah Newfoundland ya. Newfoundland herring di sini, ada ikan herring di Newfoundland. Nah, bandingkan dengan yang ini. Artinya Calanus nih punya apa tadi ya, herring yang ada di North Sea, ini punya banyak makanan yang lain nih. Bisa Calanus, bisa tuniket, bisa amphipod, bisa yang lain-lain kalau seandainya si Calanusnya nggak ada. Gitu. Oke, mungkin dicukupkan untuk materi yang ketujuh ini. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar dari channel YouTube ini. Nanti silakan dikerjakan kuis baik di Idols ataupun di Emas 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau fiqh motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.